الله لما ناداني هو فصرت عبدا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, saudara sekalian, kita dapat berkumpul kembali. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita sekalian, dan selalu membukakan kurbah bagi kita untuk selalu bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Fa ya ayyuhal hadirun, fa inna insyaallah asyu fi kitab Sirrul Asrar li Syekh Abdul Qadir Jailani. Insyaallah hari ini kita membahas tentang beberapa hal daripada perkataan Syekh Abdul Qadir Jailani fi ilmil ma'rifah, dalam ilmu ma'rifatullah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita tentang ruh, ya, alam ruh. Alam ruh ini beliau membagi, ya, ada 4 alam ruh. Untuk apa ilmu ini kita pelajari? Wa nafa'ana bihi wa ulumihi biddarain. Untuk apa manfaat daripada kita mempelajari tentang ruh ini, sehingga beliau membuat catatan kecil terhadap masalah ruh ini. Untuk sekedar mengetahui tentang orang yang belajar pada ilmu ma'rifatullah, di mana dia dapat menilik keadaan dirinya, mengetahui dirinya, atau sebagai sebuah pedoman, ya, untuk memahami posisi dirinya, di mana untuk melihat atau ada kaca pembesar itu apa? Pakai kacamata pembesar, ya, ibaratnya tuh menilik, ya, menilik ruhnya sampai di mana, ruhnya di kondisi mana, dirinya di kondisi mana, akal dan ruhnya itu di kondisi mana, ya. Di sini ada sebuah perbandingan, ya, tapi yang menjadi domain untuk bahasan ini adalah ruh, posisi ruh, ya. Yang lain-lainnya adalah sebagai pembias pemahaman saja. Jadi konsentrasi pada ruh, ya, jangan dipikirkan yang lainnya adalah, yang lain pembahasan itu adalah pembias, ya. Ketahuilah, kata beliau, wa qaza ilmu arba'atun, ilmu itu ada 4, ya, kata beliau. Ilmu apa ini? Ilmu dalam kita memahami ilmu agama Allah, ilmu Allah. Ilmu Allah ini ada di 4, ya. Fa ilmu syariah, ada yang disebut dengan ilmu syariah, tarekah, wa ilmu ma'rifah, wa ilmu hakikah. Nah, ilmu hakikah ada syariat, tarekat, hakikah, ma'rifah dan taat dan hakikat, ya, 4 ilmu ini. Maka demikian juga wa kazalikal arwah, yang demikian juga ada wa kazal arwah, ada juga 4 arwah, arba'atun, 4 dimensi arwah itu, atau dimensi ruh kita itu. Nanti kita jelaskan bagian-bagian itu. Ada ruh jismani, nah, kita pahami dulu, ada ruh jismani, ada ruh ruwani, sironi, ruwani, ya, ruh ruwani aja mungkin disebutnya ruwani. Ada ruh sultani dan ada ruh qudsi. Nah, ada ruh qudsi, jadi ada 4 ruh. Ruh jismani, kemudian ruh ruwani, yang ketiga adalah ruh sultani, yang keempat adalah ruh qudsi. Demikian juga tentang tazali kepada Allah. Tazali itu ada 4. Kalau Anda pernah mungkin belajar tentang tazali, ya, tazali Allah, tentang tazali, kejelasan Allah, memahami sudut pandang memahami Allah. Tazali arba'atun juga 4, kata beliau. Tazali asar, yaitu tazali pada asar, bekas-bekas pantulan daripada Allah subhanahu wa ta'ala di alam semesta ini dan pada diri kita. Yang kedua tazalil af'al, mengetahui jelasnya Allah pada perbuatan-perbuatan Allah. Yang ketiga tajali sifat, yaitu jelasnya Allah tentang sifat-sifatnya di alam semesta ini. Bukan di ilmu tauhid. Kalau ilmu tauhid itu kan teorinya, ya. Ilmu tauhid itu teorinya, kalau ini pada alam semesta dan diri kita, di mana tazali sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keempat tazali zat. Nah, tazali zat 4 juga, sama bagikan syariat, tarekat, marifat dan ilmu hakikat. Kalau ilmu hakikat itu nanti kesimpulan, ya, kesimpulan. Jadi akibat orang belajar ilmu ma'rifatullah menimbulkan hakikat, ya, hakikat yang benar. Wa kazalikal aqlu, wa kazal aqlu arba'atun. Demikian juga akal. Akal itu ada 4 juga.
yakni aklul ma'asi, akal ma'asi, wa aklul mu'adi, yang kedua yang ketiga aklul jamani, akal jamani, dan yang keempat akal kul. Nah ini itu biasa ya, yang kita akan jelaskan nanti yang empat ruh tadi. Kalau syariat, tarekat, ma'rifat, dan hakikat sudah pernah kita jelaskan ya. Mungkin Anda bisa lihat di YouTube nanti, bagian-bagian tertentu di YouTube banyak sekali tentang 4 bagian itu sudah. Yang belum ini tentang ruh ya. Ruh, kalau alam ruh sudah kita jelaskan pada umum, secara umum dulu. Kalau ini ada 4 kategori tentang ruh ya. Tentang akal-akal nih ya nanti mudah-mudahan ada penjelasan kita, mudah-mudahan ada waktu kita jelaskan nanti secara khusus. Ini sebagai pembias saja, Wanas dan manusia itu muqayyiduna ya, mapi maqabalatil ilmil arba'ah, maka manusia itu selalu terbagi kepada 4 bagian-bagian itu. Makanya kemarin ilmu syariah ada tarekah, syariah dalam arti syariah johir. Beliau dalam kitab Sirul Asrar juga membagi ilmu itu pada 4 bidang yang memahami ma'rifat tentang syariah, tarekat, ma'rifat, dan hakikat itu di 4 bidang juga. Dengan bahasa beliau adalah ada syariah johir, ada syariah batin itu namanya tarekat, ada syariah batinul batin, syariahnya batin pada batin, itu namanya ma'rifatullah. Kemudian yang keempat adalah hakikah, yaitu sirrul batin. Nah ini luar biasa kan, jadi ada batinul batin dan sirrulnya batin, itulah hakikah, itu yang tertinggi. Karena itu tidak laik orang-orang syariah johir mengamati, mengomentari dengan bahasa syariah johirnya kepada orang tarekah, atau apalagi kepada ma'rifatullah. Pasti salah, akan salah teropong, salah tilik. Makanya ada yang mengatakan sesat dan sebagainya ya, karena tidak tahu tadi ya. Maklum aja, tidak apa-apa lah dikatakan orang sesat, biar saja dia yang benar. Jadi biarkan saja dia yang benar, karena anda yang belajar ma'rifatullah ini yang penting itu benar indallah, benar di sisi Allah. Mukmin itu yang penting mukmin indallah, mukmin di sisi Allah. Sukses itu yang penting mana? Yang penting itu sukses indallah. Bahagia itu yang mana? Bahagia itu indallah. Semuanya indallah, itu yang penting, tidak ada urusan dengan yang lain. Bila kita istiqomah dalam begitu bahasanya. Kalau cinta kepada Allah juga ya, cinta kepada Allah. Dengan Nabi Muhammad cinta, bagian dari cinta kepada Allah itu cinta kepada Nabi Muhammad, bahkan bersatu dengan Nabi Muhammad kalau bisa. Nah ini kan dimensi metaforis, nanti bagian-bagian yang lainnya. Nah, kita dulu sini penjelasan adalah wakajal arwah arba'atun, ruhu jismani. Ini adalah ruh jasmani. Kadang disebut diri manusia ini ada jasmani, ada ruh. Selesai. Ada jasmani, ada ruh. Sampai disinilah pengetahuan yang lazim diketahui oleh kebanyakan manusia. Ada ruh, ada jasad, ada ruh. Yang diistilahkan kemarin ada istilah saya Abdul Qadirnya, ada hanutur ruh atau hanatul jismani ar-ruh ya, masuk ruh itu ruh itu memiliki wadahnya ini jasad. Di dalam jasad itu ada ruh. Sampai di situ baru. Sekarang ruh itu ada 4. Pertama ruh jismani. Yang mana ruh jismani? Nah kalau ingin tahu ruh jismani ini, itulah yang di dalam Al-Quran yang tidak satu ayat ya, ayatnya dipecah-pecah. Misalnya Anda pernah mendengar ya ayat Tuhan nafsul mutmainah irji ila rabbiki radiyatan mardiyatan dan seterusnya. Ada kalimat mutmainah, diri ya. Nah kadang-kadang disebut dengan diri dia. Ini disebut dengan diri yang mutmainah, yang sudah bisa sampai pada titik rohani dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi diri itu dikenal dengan diri amaratum bisu. Maka yang dimaksud di sini amaratum bisu, kemudian bila dia amaratum bisu itu adalah diri
yang selalu mengajak kepada keburukan, ingin berbuat buruk. Itu amaratun bisu. Kalau terlalu banyak ingin berbuat buruk, itu berarti ruh jismani kita yang di dalamnya ada diri amaratun bisu. Masih dihinggapi, atau ruh kita itu masih bertempel, bersatu dengan amaratun bisu. Makin bagus dia naik lagi kepada lawamah. Nah, lawamah sudah ada niat-niat baik, tapi ini masih separuh-separuh, 50-50 nih, baik dan buruk nih hidup manusia. Kemudian naik lagi kepada lawamah, kepada marhamah, atau disebut juga dengan mulhamah, yang sudah diilhami, cenderung 75% sudah selalu baik, ingin selalu baik, yang 25% aja lagi godaan-godaan itu. Nah, sampai nanti ke tingkat 4 mutmainah. Mutmainah itu sudah bagus, 90% sudah kebaikan aja, 10% aja lagi dia mungkin yang berbuat buruk. Nah, kadang ada orang mengatakan 100%. Tidak apa-apa, itu sedikit perbedaan, itu pandangan, karena ini soal batin. Nah, yang kita bicarakan itu masuk pada yang disebut dengan ruh jismani. Lalu apa manfaatnya mengenal ini? Kita merasakan pengaruh ruh itu pada diri kita seberapa besar dia, sehingga kita dapat menilik. Sebagaimana dimaksud dalam Al-Quran tadi, ruh kita itu sudah berada di mana? Bila kita sudah pada posisi mutmainah, maka kita sudah di atas sekedar pengertian ruh jismani. Adapun ruh jismani di sini yang dimaksud itulah yang kita masih merasakan ingin berbuat buruk, ingin berbuat jahat, ingin berbuat tidak baik, ingin lupa kepada Allah, atau mendengar orang membahas atau bicara tentang ilmu ketuhanan, wah jauh, ini lain urusan saya ini, wah malas saya mendengar ini, ketinggian ilmu ini. Nah, itu berarti kita masih pada tingkatan ruh jismani. Kita hanya memahami diri kita dan jismani. Pada kebanyakan umumnya manusia mengenal, kecuali orangnya bodoh sekali ya, kecuali orang bodoh lagi ya, tapi masih dikategorikan roh jismani juga. Udah ada roh itu, yang ada kan tubuh kita ini ada, itu bodoh sekali orang itu, nggak usah dibahas itu. Kita pokok pada pengertian kita tadi, roh jasmani, itulah dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir roh jismani kita. Nah, kalau akalnya akal ma'asi. Nah, kalau ini dihubungkan dengan akal kita berarti waktu itu berada pada akal ma'asi, masih akal yang kita kalau hidup ini berpikir untuk hidup. Gimana kita hidup, gimana kita makan, gimana kita mencari rezeki, gimana kita mencari jodoh, gimana kita mencari, ya pokok pikirannya makan sekitar rezeki dalam hidup ini. Kalau tidak dapat rezeki jadi miskin, itu aja yang dipikirkannya, sehingga dia pikirannya atau terhadap anak, kamu sekolah kamu supaya dapat pekerjaan, nanti kalau kamu lulus kamu mudah cari pekerjaan. Itu aja pikirannya. Itu adalah akal ma'asi, atau dia masih dalam kategori tingkatan ruh jismani, memahami dirinya pada tingkatan ruh jismani. Subhanallah, mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Kalau tidak dimengerti nanti paksa diulang-ulang lagi masalah-masalah ini. Tapi asik juga supaya kita memahami diri kita. Kapan lagi kita bisa memahami diri kita ya? Menyelidiki sendiri ya, silahkan aja mau menyelidiki sendiri dalam Al-Quran atau hadis, cari sendiri. Nah, kalau saya sih lebih bagus mengikuti pendapat Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, nyata orang sudah menyelidiki, beliau sudah mengamati, sudah menyelidiki, mengumpulkan pendapat-pendapat para ulama di sebelum beliau, orang-orang tabi'in, karena beliau ini hidup di 521 Hijrah, berarti 500 tahun ya setelah, sebut saja wafatnya Nabi, kalau Hijrah, atau sekitar 500 tahun setelah wafat Nabi. Jadi masih terasa gaung sahabat Nabi masih ada, meskipun sudah tidak ada lagi sahabat Nabi, tapi tabi'in ya. Setelah zaman Hasan al-Basri, murid Ali bin Abi Thalib, kemudian beliau merasakan, dan beliau keturunan dari Nabi, sehingga beliau banyak warisan pengetahuan yang langsung maupun yang sifatnya catatan ya, catatan para sahabat atau para tabi'in yang langsung ketika itu. Nah, ruh jismani ya sudah seperti itu. Cara berpikirnya, akalnya adalah ma'asi. Bagaimana cara hidup kalau hidup ini tidak ada. Begitu juga ketika
orang menyampaikan ilmu tentang ilmu hidup, tata cara hidup, bagaimana hidup, berarti dia pada tingkatan ruh jismani, itu maksudnya. Makam di ruh jismani. Ruh jismani. Jadi rasanya rasa jismani. Jadi kalau anda bertanya ini rasa mana? Rasanya rasa jismani sudah. Rasa jismani. Nah, untuk memahami rasa kadang-kadang orang bertanya, ini dirasa apa ini? Mungkin ada pembelajaran ilmu tasawuf tentang rasa. Rasa apa? Ya rasanya rasa di ruh jasmani, orang-orang yang tentang hidup, bagaimana tata cara hidup supaya sehat, bagaimana hidup supaya banyak rezeki, bagaimana hidup supaya bahagia di hidup di dunia, itu ruh jismani masih atau ma'asi. Kalau ilmu tasawufnya biasanya tajali asar, tajali tentang bagaimana pantulan bekas Allah Subhanahu wa taala. Misalnya rahmat, taufik, hidayah Allah, itu adalah ruh jasmani Mas. Bahasa syariat johir, bahasa lainnya syariat johir. Apa yang ada di pelajaran syariat itu pada dasarnya itu adalah kebanyakan ya ruh jasmani yang dibahas, banyakan jarang yang batinnya. Nah, yang kedua, ruh ruwani atau sirani. Ruh ruwani ini sudah masuk pada kolbun. Rasanya pun rasa kolbun, bukan lagi rasa jismani. Nah, kolbun ini berarti makomnya sudah di mutmainah. Orang mutmainah yang disebut tadi ya Tuhan nafsul mutmainah, irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Beruntung sudah kalau orang di makom yang kedua ini atau di ruh yang kedua ini. Ruhnya sudah ruh mutmainah. Dia tidak berpikir lagi untuk berbuat jahat. Dia yang dipikirkannya adalah berbuat baik. Hati nuraninya timbul. Makanya disebut dengan ruwani sirani. Dia sudah memikirkan tentang hidup akhirat. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Dia sudah memikirkan bagaimana hidup ini supaya disukai Allah. Bagaimana hatiku supaya tetap kepada Allah. Anda pendengar yang suka tentang ilmu ma'rifah ini sudah pada sebenarnya sama dengan orang yang bertingkatan di psikolbun ini sudah. Berarti Anda sudah mau mendengarkan hati Anda. Nih, gimana cara kehidupan, contoh kehidupan sehari-harinya. Nah, mungkin yang tadi ya kita perbandingan tadi yang ruh jismani itu mikirkan gimana soal hidup aja, soal rezeki aja, soal kaya dan miskin aja. Hidup ini bagaimana supaya kaya, gimana cara membangun rumah, membangun kehidupan supaya nyaman dan sebagainya. Maka pada yang kedua ini, ruh ruwani ini atau sirani ini sudah masuk kepada alam kolbu. Nah, kalau dihubungkan dengan ilmu tazali, dia sudah mampu menyelidiki tentang af'al Allah, mana perbuatan-perbuatan Allah. Misalnya dia sudah memahami tentang takdir Allah. Apa itu takdir Allah dalam hidup ini, memahami kekuasaan Allah, af'al-af'alnya, sudah memahami tentang bagaimana perbuatan Allah itu apa saja dalam hidupnya. Itu qalbun sudah. Dia sudah mengaplikasikan pada dirinya. Makanya saya biasa membacakan kitab Fathur Rabbani itu banyak pada di dimensi al-qalbu ini, dimensi af'al Allah. Bagaimana ada orang miskin datang, apakah Anda mengasih uang kepadanya? Anda punya kelebihan sedikit, apakah Anda menjadi dermawan ketika itu, atau Anda ngunci diri Anda, ketidakdermawanan Anda? Itu tentang cahaya Allah. Itu mengajarkan bagaimana kita tetap berada pada alam qalbun atau alam ruwani ini. Ruwani ya, alam ruwani, bukan rohani, bukan ruwani wasirani, ausirani, yang sudah kolbun sifatnya. Hidup dengan hati, kata orang. Hidup dengan hati, melihat kehidupan dengan hati. Saya ingin juga menulis bagaimana nanti, mudah-mudahan ya saya sempat menggambarkan tentang fikih hati ya, fikih hati ini pada alam ruwani, sirani ini. Nah, mudah-mudahan ada kesempatan saya nanti. Itu penting ya, sangat penting. Pola berpikirnya ma'adi. Nah, sudah sifatnya dia pada alam rasa hatinya. Bahwa hidup ini yang tadi itu kalau tidak sekedar ma'asi yang jahil, hedonisme. Kalau manusia yang roh jismani itu hedonisme, kenikmatan yang kenikmatan
jasad. Ketika mendengar orang beristri 4, membayangkan dia kepingin juga dia punya istri 4, 3. Kalau saya mampu nanti saya istrinya apa. Ini ruh jismani, itu manusia ruh jismani. Pada ruh ruhani itu tidak memikirkan itu lagi, dia tidak memikirkan itu, dia lepas itu. Yang banyak diperhatikan adalah hati, perjalanan hatinya bagaimana terhadap hidup ini, bagaimana nanti saya di akhirat. Jadi orang memikirkan tentang kehidupan akhirat, bagaimana dia, apakah sudah siap pada kehidupan akhirat, apakah dia ini dekat dengan Allah, bagaimana hubungan dirinya dengan Allah, bagaimana dirinya dipandang Allah, bagaimana dirinya merasa diawasi Allah. Itu ruhani sudah, ruhnya itu sudah ruh, berubah jadi ruh jismani menjadi ruh ruhani namanya, atau sirani. Nah, ini hebatnya. Biasanya alam pikirannya adalah memahami tentang perbuatan-perbuatan Allah. Nah, apa perbuatan Allah? Kok saya ini sudah berusaha tapi begini, apa maksud Allah pada diri saya? Kemana juga saya ini hidup? Kalau begini, Allah mengajarkan saya apa saja? Setiap kejadian dan peristiwa dipahami sebagai bagian daripada perbuatan Allah, takdir Allah, lalu dia renungkan. Ini sudah ruhani. Subhanallah, bila Anda sudah sampai ke sana. Makanya kemarin saya sampaikan, kalau Anda suka mendengarkan ilmu-ilmu ma'rifatullah ini, Anda otomatis berzikir kepada Allah, otomatis Anda ma'rifat Anda bertambah terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, enak sekali sebenarnya ilmu ma'rifatullah ini, ilmu yang enak, meskipun memang kalau dipahami ya pelik ya, dipahami pelik. Jangan usah dipahami terlalu menjelimet, maksud saya. Biarkan saja ya saya yang berpikir begitu kan. Anda dengarkan saja, enak kan? Nah, ambil paling sedetik 2 detik yang dapat Anda simpulkan. Di situ Anda dapat mengetahui, mengenal, menambah lagi tentang Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata diriku sudah pada tingkat ruhani, alam ruh ruhani, alhamdulillah. Ini sebuah jawaban saya terhadap kehidupan orang dalam dunia ma'rifatullah, mengarungi ilmu ma'rifatullah. Sudah beliau sampaikan di sini. Jadi gampang kan sekali sebenarnya untuk mengetahui diri Anda sendiri. Wasalis, yang ketiga, dia sudah berpikir ruh sultani. Nah, ruh sultani ini sudah pada masuk pada alam kesadaran dirinya. Dia dapat sudah memikirkan tentang kejadian peristiwa dirinya dan alam semesta ini, dari mana dia diciptakan. Itu yang dikenal dengan man arafa nafsahu faqad arafa rabbani. Siapa yang mengenal Tuhannya, sungguh dia mengenal Tuhannya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, ya. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia mengenal Tuhannya. Dia sudah dapat memahami itu. Kemudian dia kosmologi alam raya, alam semesta ini dia renungkan. Suka sekali dia merenungkan. Yang di dalam istilah Al-Quran itu waqtila fil laili wan nahar alladzina tafakkaruna fil khalqis samawati wal ardh. Dia memikirkan tentang peristiwa kejadian alam semesta. Itu kosmologi sudah. Dia dapat mengingat Allah, sehingga butir zikirnya itu luar biasa. Subhanallah, alhamdulillah, walaillallah bar, dengan rasa disultani, adanya kekuasaan Allah. Sehingga mulailah dia sudah fana dirinya. Mulai fana dia sudah lupa kepada hal yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini saya mengingat terus, saya berzikir terus, ya, zikir dengan Allah tapi ingat juga dengan yang lain. Kalau ini kan, nah itu di alam yang kedua tadi, alam ruhani. Ini alam sultani ini sudah hanya Allah saja yang berkuasa, hanya Allah saja yang maha agung, maha kekuasaan dirinya, yang dirasakannya itu. Makanya tajali sifat sudah. Dia bisa melihat tajali sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka dia sudah lupa kepada yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkat aulia Allah ya. Mungkin kita belum sampai ke sini. Kita belum sampai sini, tapi paling tidak kita tahulah, itu Pak yang dipikirkan orang itu ya. Makanya wa aqlu zamani, maka akalnya, kemampuan akalnya itu zamani sudah, kosmologi sudah, alam semesta, jagat raya dan kehidupan ini. Nah, yang keempat saya ringkas, ruh qudsi yang disebut dengan alam kemarin sudah ada saya sebutkan dengan alam nasut. Nah, alam nasut inilah Ruhul Qudsi ini sudah kita berada pada alam ahadiyah, alam Allah Subhanahu wa taala, yang kita tidak ada lagi, yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Itu kita tidak ada lagi, yang ada adalah
hanya Allah Subhanahu wa taala, atau akalnya sudah akal kul, akal menyeluruh. Wah, bagaimana itu? Ini susah dijelaskan, tidak bisa dipikirkan. Ada yang diingatnya, tidak ada lagi yang diingatnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dia atau istilah orang tanazul ya, dia pana, kemudian dia bakonya di alam semesta ini. Itulah yang kenapa ada para aulia Allah itu bisa hidup dan bergaul dengan manusia, karena dia sudah pada tingkat bako. Wa kulluhum fiha illa syahidallah. Tidak ada yang dilihatnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini antara sebuah al-andad. Nah, makanya Anda memahami al-andad kemarin. Maka akalnya adalah akal kul sudah. Tazalinya tazali zat sudah. Bukan lagi sekedar sifat, bukan lagi apa. Tapi pada zat. Nah, mungkin pengetahuan ini belum sampai ke sana, tapi mudah-mudahan semua kita sampai ke sana ya. Sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkan, paling tidak kita dalam hidup ini per detik, 2 detik, 3 detik atau sedikit ya. Kata Rasulullah, as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholatnya seorang mukmin itu mi'ratnya Allah. Mi'ratnya orang mukmin. Berarti mi'rat itu kan ke Sidratul Muntaha yang disebut dengan alam lahut, alam ketuhanan. Nah, itu yang disebut sebenarnya ruh qudsiyah. Itu alam yang ruh qudsiyah sudah, atau disebut dengan alam lahut. Kecuali wahdaniyah Allah yang ada, ahadiyah Allah ada, kesaan Allah yang ada. Tidak ada lagi yang ada selain dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dimensi ini lebih pada yang diistilahkan kalau saya as-sajili adalah fana dan bako. Fana dan bako. Nah, inilah pembagian, mudah-mudahan kita memahami makna-makna ini. Paling tidak 2 bagian tadi, yang pertama dan yang kedua, yaitu ruh jismani dan ruh ruwani dan sirani. Mudah-mudahan sampai ke ruh sultani. Ya. Tapi orang mukmin paling tidak sekali lah dia dijazbah Allah, suatu saat dia mungkin orang mukmin tuh mi'raj, karena Rasul mengatakan mi'raj orang mukmin itu as-shalah, sholatul mukmin mi'raj, mi'rajul mukmin as-shalah. Shalah itu as-sholatu mi'rajul mukmin, kata Nabi. Salat itu mi'rajul mukmin sekali, paling tidak dalam salat sedikit lah. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita mendapat menilik kita sendiri masing-masing tentang sebuah makna istilah ruh 4 yang ini. Mudah-mudahan nanti terhubung dengan ilmu-ilmu yang lain. Allahul muwaffiq wa aqwamut thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا رفيع الشان يا رفيع الشان والدرجي يا رسول كل بيت أنت ساكنه ليس محتاجا ليس محتاجا إلى السرور